Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pembahasan kita. Sekarang sampai kepada halaman yang ke-30. Setelah terakhir kita membicarakan ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya cara yang ketiga agar seorang hamba bisa kemudian meredam syahwatnya adalah dia mendahulukan kecintaan yang lebih besar dibanding dua kecintaan dirinya. Jadi kalau kemudian seorang muslim mengetahui dia wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dari apapun juga, maka sudah barang tentu dia harus mendahulukan rasa cintanya tersebut dibanding rasa kecintaannya kepada syahwat. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, wa ima an yahsalallahu ma yatarattab ala ithari hadhihi syahwat. Yang berikutnya, atau dia mengetahui rasa takut, rasa cemas, atau efek dari mengikuti syahwat. Ini yang keempat. Jadi cara untuk meredam syahwat yang keempat, dia mengetahui apa yang akan dia peroleh apabila dia mengikuti syahwat, mendahulukan syahwat. Berupa apa? Mukhawwaf, berupa rasa takut. Berupa rasa takut, rasa cemas, alati almuha asyaddu min alam fawati hadhi syahwat wa abqa. Berupa rasa takut, rasa cemas yang lebih dahsyat dibanding apa yang dia rasakan ketika memperturutkan syahwatnya yang hanya sementara. Memperturutkan syahwat yang sementara mungkin mendatangkan kenikmatan. Maksud ucapan Imam Ibnu Qayyim ini seperti ini ya. Mengikuti syahwat yang sementara mungkin mendatangkan kenikmatan. Tetapi efek dari mengikuti syahwat yang sementara tersebut, ini efeknya panjang, mendatangkan kegelisahan hati, kecemasan. Belum lagi apabila seseorang auzubillah min dzalik tidak bertaubat, terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dia mengetahui bahwasanya kadar kenikmatan mengikuti syahwat itu tidak sebanding dengan kadar hukumannya. Nah itulah kira-kira yang ingin diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Memang betul mengikuti syahwat mungkin mendatangkan kenikmatan, mungkin. Ya enggak? Mengikuti syahwat mendatangkan kenikmatan enggak? Iya. Kalau enggak mendatangkan kenikmatan, ngapain orang mengikuti syahwat? Maka mengikuti syahwat memang mendatangkan kenikmatan, tapi kenikmatannya sementara. Bahkan kenikmatan mengikuti syahwat itu berhenti ketika dia selesai mengikuti syahwat itu sendiri. Ya enggak? Atau maksimal kenikmatan mengikuti syahwat itu akan terhenti ketika dia mati. Lalu ancaman dari mengikuti syahwat itu akan terus-menerus ada, apalagi kalau dia tidak bertobat. Maka nggak sebanding kadar kenikmatan mengikuti syahwat
dengan kadar ancamannya. Nggak sebanding. Sudah hanya sementara, sebentar pula, tidak dirasakan seterusnya, sedangkan ganjarannya na'udzubillah min dzalik. Maka dihadirkan hal yang keempat ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim berarti ada 4 tadi. Fa'iza tamakkana min qalbi hadani ilmani, maka apabila kedua ilmu tersebut ada pada diri seseorang, dua ilmu ini larinya kepada apa? Cinta dan muta'alliq hub dan faraqun muz'ij. Ya. Jadi apabila kedua hal ini, kedua pengilmuan ini ada pada hati seorang hamba, kedua hal ini, hazani ini kembali kepada muta'alliqun qalb dengan faraqun muz'ij tadi. Betul? Antajalahu ithara ma yabtaghi itharahu wa taqdimuhu ala man sawahu. Maka apabila kedua ilmu tersebut ada pada diri seorang hamba dan sudah benar-benar kokoh di dalam hatinya, maka apa? Maka pasti akan mendahulukan sesuatu yang memang harus didahulukan. Dia akan mendahulukan sesuatu yang memang layak dan mesti didahulukan. Apa maksud ucapan Imam Ibnu Qayyim? Mendahulukan sesuatu yang memang layak dan harus didahulukan. Apa? Iya betul. Tapi konteks berbicaranya tadi apa? Betul. Dia mendahulukan makhluk daripada itiba'us syahwat. Nah itu maksudnya. Aksan. Dia mendahulukan makhluk dan bersungguh-sungguh menempuh thariqah mausulah ilaiha daripada kemudian menempuh atau mengikuti syahwatnya. Kalau kemudian hal ini, dua hal ini ada pada dirinya, kokoh di dalam hatinya, maka dia akan mendahulukan apa yang memang harus didahulukan. Yang harus didahulukan ya makhluk tadi. Terlepas apakah makhluk itu surga Allah, keridhaan Allah, syafaat Rasul, Anda silahkan sebut. Makhluk pada diri kita itu kan banyak ya. Kita jangan batasi makhluk itu hanya satu, banyak. Makhluk yang tertuntut atas kita banyak. Surga Allah itu puncaknya. Lebih puncak lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surga dan tidak Dia haramkan kita untuk melihat wajahnya nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Itu makhluk kita. Tapi tidak juga salah kalau kemudian makhluk kita selain itu, misalnya mendapatkan syafaat Rasul, bertemu Rasul di surga, kehidupan yang tenang lagi damai di dunia maupun akhirat, nggak salah. Seluruh makhluk kita yang baik nggak masalah. Makanya kita juga harus mengetahui thariqah mausulah ilaihanya apa. Kan begitu. Maka kalau makhluk kita itu wahin liyahtala sabihi min a'lahuma. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, karena karakter orang yang berakal. Khosiyah itu ya karakter atau tabiat orang yang berakal. Adalah apa karakter atau tabiat orang yang berakal? Dia lebih mengutamakan kecintaan yang lebih tinggi dibanding yang lebih rendah. Dan bersabar untuk memikul
kemadaratan yang lebih kecil daripada tertimpa kemadaratan yang lebih besar. Ini karakter orang berakal. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Karakter orang yang berakal adalah dia mendahulukan kecintaan yang lebih besar daripada kecintaan yang lebih kecil. Maklum. Iya kan? Dan karakter orang yang berakal adalah apa? Dia rela dan sanggup memikul kemadaratan yang lebih kecil dibanding tertimpa kemadaratan yang lebih besar. Dia sanggup, tahan dia. Sudah barang tentu meninggalkan syahwat bagi sebagian orang sulit. Ya. Bagi sebagian orang yang lain mudah. Tapi pada umumnya manusia meninggalkan syahwat perkara yang sulit. Tapi dia berani untuk memikul kesulitan meninggalkan syahwat, daripada kemudian dia tertimpa kesulitan yang lebih besar, yakni apa? Mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah karena memperturutkan nafsu syahwat. Dia berani itu. Nah, itu baru yang namanya manusia sejati, muslim yang hakiki. Berani dia. Sebenarnya itu loh yang menjadikan kita itu beraktivitas di mana. Ambil contoh sederhana saja. Sebagian besar di antara antum, saya husnuzan, itu berani memikul perjalanan jauh datang ke sini, capek. Ini capek nih duduknya. Ya, ada yang sudah mulai pijit-pijit kakinya, gitu kan? Benahi cara duduknya. Iya kan? Pijit-pijit kakinya, benahi cara duduknya. Macam-macam sudah tabiatnya ini. Tapi antum berani untuk memikul itu kan? Padahal melelahkan. Kan kalau datang pilihan, lebih baik tidur-tiduran di rumah sambil browsing HP atau datang ke taklim. Kalau antum mengikuti keinginan syahwat, mungkin pilihannya ya lebih baik tidur-tiduran di rumah, browsing, tunggu siang makan. Tapi orang-orang yang berakal memang berani memikul madarat yang kecil. Madarat berjalan dari, mungkin ada di antara antum yang jalan ke sini menempuh perjalanan 2 jam, 3 jam bahkan lebih. Iya kan? Belum lagi duduk selama ini capek. Berani memikul madarat. Karena kemudian dia bandingkan madarat capek datang ke majelis taklim. Ini andai kata madarat ya. Karena ada sebagian orang yang datang ke majelis taklim nggak madarat. Karena saking dia gembiranya hati, madarat itu nggak dia rasakan lagi. Itu persis seperti laki-laki yang naik motor tadi. Dia tidak merasakan sedikit pun kesusahan ketika tertimpa hujan geledek petir. Bahkan dia bernyanyi di sepanjang jalan. Saya harus kasih disclaimer, jadi bukan saya. Iya kan? Ada orang yang seperti itu, dia tidak merasakan madarat sama sekali. Tapi pada sebagian orang, sebagian besar kita, susah ini duduk, ini susah, capek. Tapi kemudian kita berani memikul madarat seperti ini. Kenapa? Karena kita membayangkan madaratnya kejahilan gitu loh. Kita membayangkan madaratnya kejahilan yang sedemikian besar atas urusan dunia kita, apalagi akhirat kita. Maka itu orang yang berakal. Dia mendahulukan sesuatu yang lebih dia cintai dibanding yang di bawahnya. Dia berani memikul madarat yang lebih kecil daripada tertimpa madarat yang lebih besar. Itu karakter orang yang berakal. Ya? Coba kita inventaris betapa madaratnya kejahilan, membawa pengaruh yang buruk di dunia apalagi akhirat. Besar sekali madarat kejahilan. Makanya tadi telah kita sebutkan, poros dari segala keburukan dunia dan akhirat adalah kejahilan. Sebagaimana poros kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maklum itu.
Makanya sebagian kita berani untuk mengambil resiko tertimpa madarat yang kecil demi menepis madarat yang lebih besar. Itu karakter orang yang berakal, kata Imam Ibnu Qayyim. Justru yang tidak berakal mengikuti madarat yang kecil, memperturutkan madarat yang kecil, dan berani menerima resiko tertimpa madarat yang besar. Ini karakter orang tidak berakal. Oh, saya nggak maulah datang ke majelis ilmu, kenapa? Capek. Ya nggak mau tertimpa madarat yang kecil. Ngapain capek-capek jalan 2-3 jam? Capek, mendingan tidur, istirahat, santai, nunggu siang makan. Males saya pergi ke majelis ilmu. Capek, lelah. Dia memperturutkan untuk tidak tertimpa madarat yang lebih kecil, tapi dia sediakan tubuhnya untuk tertimpa madarat yang lebih besar. Karakter orang yang tidak berakal. Maka Imam Ibnu Qayyim katakan, karakter orang yang berakal, dia berani untuk mengambil madarat yang kecil demi menghilangkan madarat yang besar. Lanjut. Wa bihadza aslu ta'rif uqulin nas. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan dengan hal ini Anda bisa mengetahui kadar akal manusia. Nah, ini dia. Siapa manusia yang berakal atau tidak? Dari hal ini Anda bisa mengetahui kadar akal manusia. Wa tamyizu baina aqil wa ghairi. Dan Anda bisa membedakan mana orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Anda bisa membedakan antara kadar akal manusia, yakni sama-sama berakal tetapi ada yang lebih berakal. Dan Anda juga bisa membedakan mana yang berakal dengan mana yang tidak berakal. Wa yazharu tafawutuhum fil uqul fa aina aql min athari lazzatil ajilah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, maka seseorang yang lebih mengutamakan kelezatan yang sementara, maka seseorang yang lebih mendahulukan kelezatan yang sementara, maka pada hakikatnya innama hiya ka'adghadul ahlam, yakni pada hakikatnya dia seperti seseorang yang sedang bermimpi. Ya, kelezatan sementara itu seseorang yang sedang bermimpi, ya. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya mimpi. Lagian kita tidak bisa jamin mimpi kita itu sepanjang hidup baik. Kadang-kadang mimpi diuber sama sapi. Iya kan? Kadang-kadang mimpi patok ular. Sebentar sekali. Seperti orang yang bermimpi, mengikuti kelezatan yang sementara seperti orang yang bermimpi. Hidup kita tidak, bahkan tidak tidur seluruhnya. Ada yang kata tidur juga tidak mimpi seluruhnya di dalam tidur. Ada yang kata mimpi juga, terkadang bukan mimpi yang baik. Mimpi diuber orang gila kan? Mimpi ditagih hutang. Mimpi ditagih hutang, bayangkan. Itu bukan mimpi, kenyataan. Ini saya bukan mengucapkan kenyataan, ya, mengulangi ucapan Anda. Lanjut. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, ya. Sehingga bagaimana mungkin dia mengutamakan kelezatan yang sementara dan dia meninggalkan kelezatan yang selama-lamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin dia
mengerjakan atau mengutamakan kelezatan yang sementara, dan dia meninggalkan kelezatan yang selama-lamanya. Iya. Saya rasa ini paragraf ini Imam Ibnu Qayyim mengulang-ulang. Kita langsung masuk kepada paragraf yang ada di halaman 31. Ya. Tadi juga halaman 31, tapi paragraf terakhir dari halaman ke-31. Waqad istara subhanahu minal mu'minina anfusahum wa ja'ala thamanaha jannah wa ajra hadza aqad ala yada Rasulillah rasulahu wa khalilahu wa khairatihi min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan menjadikan harga pembelian tersebut adalah surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad dari surga tersebut, al-akad di sana adalah akad, berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya dan sebaik-baik makhluk ciptaannya. Jadi jemaah, yang dimaksud oleh ucapan Imam Ibnu Qayyim ini, Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukminin jiwa-jiwa mereka dan menjadikan harga dari jual beli tersebut adalah surga. Yang surga itu di awal tadi makhluk, betul ya? Yang surga tersebut akadnya ada di tangan Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan thariqah mausulah ilaiha. Jadi seorang muslim makhluknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, thariqahnya berada di atas akad Rasulullah SAW. Yang kata para ulama, surga itu tidak mungkin bisa didatangi kecuali lewat jalur perjalanan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Seluruh pintu surga tertutup kecuali lewat jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ini ucapan Imam Ibnu Rajab sebagaimana saya nukil dari kitab syarah ini. Jadi akad dari surga tersebut di tangan Rasulullah SAW. Yang kata para ulama, seluruh jalan menuju surga tertutup kecuali lewat jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jadi thariqah mausulah ilaihanya itu ada pada thariqahnya Rasulullah SAW. Ya, lanjut. Fasalatu rabbus samawati wal ard mushtariha wa tamtuk bin nadri ila wajhil karim wa sama'a kalamu minhu fi darahu tamanuha wa man jaral ahdi ala yadi rasuluhu kaifa yaliku bil akli an yatifu an yat yiha wa yahmilu wa yahmilaha wa yubayyi'aha bithamani bi khusni fid dari zailati matmahalatu faniyah wa hal hadza ila min a'zam ghaib a'zam ghaban wa inna ma yazharu lahu hadzal ghaban al fahish yawma taghabun idza thaqalat mawazini muttaqina wa khafat mawazinihi mubtilina
Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu di halaman 31 dan 32. Kata Imam Ibnu Qayyim, dagangan Allah Subhanahu wa taala, sebuah dagangan Allah Subhanahu wa taala, Rabb langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan membelinya. Dan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan mendengar kalamnya, yakni mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, menjadi harga dan menjalankan akadnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal untuk menyia-nyiakan akad tersebut, meremehkan serta menjualnya dengan harga yang sangat murah, dengan mengikuti sesuatu yang fana di negeri yang akan juga binasa? Bukankah hal tersebut merupakan seburuk-buruk ketertipuan yang paling besar? Dan ketertipuan tersebut akan tampak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala timbangan orang-orang yang berbuat kebaikan sangat berat, sedangkan timbangan orang-orang yang durhaka dan berbuat keburukan sungguh sangat ringan. Ini penutup Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam pasal ini. Baik, kita lanjut ya pada pasal yang berikutnya. Pasal yang berikutnya, ya, idza arafta hadhihi muqaddimah wal ladzat tamma wal farah was surur wa tibul ais wan na'im, innama huwa fi ma'rifatullah wa tauhidihi wa unsa bihi wa syauqa ila liqa'ihi wa istima'i qalbi wal hammi alaihi, fa inna ankada aisha man qalbuhu muthatatun wa hammuhu mufaraqun falaysa liqalbihi mustakir yastaqar indahu wala habib ya'awi ilaihi wa yaskun ilaihi kama afsahul qail anzalika biqaulihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila Anda telah mengetahui pemaparan yang ada di atas, yang menakjubkannya Imam Ibnu Qayyim mengatakan muqaddimah. Coba tuh Anda lihat, kata Imam Ibnu Qayyim, idza arafta hadza muqaddimah. Muqaddimah coba. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan muqaddimah, ujungnya mana ini kalau semuanya muqaddimah? Iya. Maka muqaddimah itu memang bisa dibaca dengan dua cara pembacaan. Yang pertama muqaddimah, yang kedua muqaddamah. Iya. Kalau muqaddimah itu pendahuluan atas sesuatu yang sifatnya lebih kecil. Kalau muqaddamah pendahuluan atas sesuatu yang sifatnya lebih besar. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila Anda telah mengetahui pemaparan yang ada di atas, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kelezatan yang sempurna, kesenangan dan kebahagiaan serta hidup yang baik penuh dengan kenikmatan sesungguhnya hanya bisa diperoleh dengan ma'rifatullah. Ini yang pertama. Jadi kehidupan yang baik, kesenangan yang hakiki, kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan yang pertama ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ikhwan, ini sudah bergeser temanya. Kalau berbicara tentang syahwat, itu kan ngomongin tentang apa?
sabar. Ketika berbicara tentang ma'rifatullah dan seterusnya nanti, ini berbicara tentang yakin. Udah bergeser temanya, antum bisa lihat ya. Udah bergeser. Tadi ngomongin tentang tata cara menanggulangi syahwat. Itu kan berbicara tentang kesabaran. Karena tidak mungkin seseorang menjadi imam kecuali dengan sabar dan yakin. Sabar telah tuntas tadi, maka Imam Ibnu Qayyim bergeser pembicaraannya kepada bagaimana memperkuat keyakinan. Yang pertama dengan ma'rifatullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tauhidihi, mentauhidkannya. Yang ketiga, wal unsabihi, mendekat kepadanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasyauqa ila liqaihi, rindu ingin berjumpa dengannya. Yang kelima, wa ijtima' qalb wal hammi ilaihi. Yang kelima, memfokuskan hati dan menyatukan keinginan hanya untuknya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Yang kedua, tauhid, mentauhidkannya. Yang ketiga, mendekat kepadanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keinginan syauqa ila liqa'i, keinginan atau kerinduan untuk berjumpa dengannya. Yang kelima, memfokuskan hati, ya, memfokuskan hati dan keinginan hanya untuknya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fa inna antara ais, selanjutnya ya, karena sesungguhnya kehidupan yang paling buruk, kata Imam Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya kehidupan yang paling buruk adalah seseorang yang hatinya tercerai-berai. Kehidupan yang paling buruk adalah orang yang hatinya mufarraqun, tercerai-berai, enggak fokus. Tidak memiliki tempat yang nyaman, tidak memiliki tempat yang nyaman ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala habib bi ai ilaihi yaskun ilaihi. Hatinya tidak memiliki tempat yang nyaman untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair. Ini syair ya. Wa madzaka ta'mal 'ais man lam yakun lahu habibun ilaihi yatma'un wa yaskun. Tidak pernah merasakan manisnya kehidupan orang yang tidak bisa memberikan, orang yang tidak memiliki kekasih yang bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan atas dirinya. Kira-kira artinya begitu. Tidak akan bisa merasakan manisnya kehidupan orang yang tidak memiliki kekasih yang bisa memberikan ketenangan lagi kenyamanan pada hidupnya. Yang bisa menghayati syair ini dengan bersungguh-sungguh adalah Zumluan dan Zumluwati. Tidak akan bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan hidup seseorang yang tidak memiliki kekasih, tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Seseorang yang tidak memiliki kekasih yang bisa mendatangkan ketenangan lagi kenyamanan di dalam hidupnya. Maka yang bisa merasakan syair ini dengan sesungguh-sungguhnya adalah Zumluan dan Zumluwati. Ya, Zumluan dan Zumluwati. Bagaimana mungkin hidup seseorang itu bisa tenang kalau di sampingnya tidak ada pasangan?
pas berbalik ke arah sisi ranjang yang lain kosong. Berbalik ke sisi ranjang yang lain kosong. Pergi ke dapur, buka tudung saji, kosong juga. Gak makan. Pergi ke kamar, mau ganti baju, kosong. Semuanya ada di tempat cucian. Bisa hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan pasangan itu yaskuna ilaiha, di mana kalian tenang bersamanya. Makanya doa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dengan sebab adanya pasangan kita merasa apa? Tenang. Anda bayangkan, itu pasangannya satu. Lalu kalau pasangannya dua, insya Allah bertambah ketenangannya. Ini motivasi dari saya untuk antum semua, wahai rijal. Mulai cair. Oh iya. Satu saja bisa merasakan ketenangannya. Enggak usah, saya satu merasakan bagaikan neraka. Nah, ada yang masalah. Satu merasakan bagaikan ada di neraka. Itu masalah pasti. Harusnya pasangan itu mendatangkan ketenangan. Maka supaya bertambah tenang, tambahlah pasangan. Itu nggak minta doa sama aneh. Nanti musafir nih. Ya Ustaz, doain aneh dong. Buat apa? Biar tambah istri. Allah. Siapa tadi yang minta doa? Namanya? Istrinya dengar dari sana. Maksud syair ini, orang Arab itu biasa mengatakan wa madza qata'mal is man lam yakun lahu habibun ilaihi yatma'un wa yaskun. Tidak bisa merasakan nikmatnya kehidupan seseorang yang dia tidak memiliki kekasih yang bersamanya dia bisa merasakan ketenangan lagi kenyamanan. Ini kira-kira terjemahan syair ini kayak ini. Antum tulis ya terjemahannya ya. Untuk antum pakai jadikan bahan gombal. Antum tulis ya. Untuk jadi bahan apa? Bahan gombal. Iya betul. Ya. Jadi orang Arab itu mengatakan hal seperti ini. Ketika melihat misalnya ada laki-laki yang belum menikah atau perempuan yang belum menikah, bagaimana antum bisa merasakan nikmatnya kehidupan kalau di sisi antum tidak ada seorang kekasih yang dengan sebab adanya kekasih tersebut hidup antum menjadi tenang lagi nyaman. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, supaya hidup kita ini tenang lagi nyaman, jadikan kekasih dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu kira-kira yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika kemudian menjadikan syair ini sebagai penguat atas ucapan. Dan itu maklum. Para ulama biasa menjadikan salah satu di antara bait syair sebagai penguat di dalam ucapannya. Bukan dalil ya. Kalau dalil jelas Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi sebagai penguat memang sering para ulama menjadikan syair, kata-kata bijak sebagai suatu penguat. Wa mazaka ta'mal is man yakun lahu habibun ilaihi yatma'un wa yaskun. Baik. Ini sampai rumah langsung dihafal ini. Murojaah. Khusus syairnya. Oh, lanjut. Mal'is tayyib wal hayatun nafi wa quratul aini bisukuni wa tuma'ninati ilal habibul awwal. Nah ini dia ini Imam Ibnu Qayyim ketika menguatkan ucapannya dengan membawakan sebait syair. Imam Ibnu Qayyim mengatakan hidup yang baik
Ya, kehidupan yang baik membawa manfaat, penyejuk pandangan mata, dan ketenangan di dalam hati, itu ada pada Al-Habib awal. Ada pada Al-Habib awal, kecintaan yang pertama. Siapa cinta pertama seorang muslim? Harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang muslim menduakan atau menomor kesekiakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kan? Saya lebih cinta kepada orang tua saya dibanding Allah. Ini kekufuran. Cinta kepada Allah harus dinomorsatukan dan tidak boleh diduakan. Ya enggak? Hah? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kehidupan yang baik lagi membawa manfaat. Ya, perhiasan atas mata dan ketenangan jiwa itu ada pada kecintaan seorang hamba kepada Al-Habib Al-Awwal. Yakni kecintaannya yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tanaqqal al-qalb fil mahbubat kulliha lam yaskun. Andai kata hatinya berpindah dari kecintaan awal kepada yang lain, maka hidupnya tidak menjadi tenang. Jadi resep supaya hidup kita ini tenang, bahagia, resep agar hidup kita ini tenang, bahagia, maka jadikan kecintaan kita yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bercabang. Ya kan? Kapan seorang hamba kecintaannya itu berpindah dari yang pertama yakni Allah kepada yang lainnya? Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Lam yaskun, enggak tenang hidupnya. Walam yak'am, dia tidak akan tumainah. Dia tidak akan tumainah. Tidak tenang hidupnya, tidak nyaman. Ya. Tidak tenang hidupnya, tidak nyaman, serta apa? Walam taqarra bihi ainuhu, pandangan matanya kemudian tidak apa? Qurratul ain itu apa ya? Sejuk. Ya kayak gitu ya. Walam taqarra bihi ainuhu, maka pandangan matanya tidak sejuk. Hatta ma'ana ilahihi wa rabbihi wa walihi. Pandangan matanya tidak sejuk sampai dia merasa tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilah Rabb dan pelindungnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair. Ini bagus sekali. Ini ada syair yang saya akan terjemahkan. Antum berikan tanda. Anda baca, terjemahan yang ditulis, dihafal. Ini umdah buat apa? Siapa yang ngomong gombal tadi? Ya. Naqli fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Naqli fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu ilal habibi awwali. Mal hubbu ila habibi awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu fata. Ya'lafuhu fata. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu fata. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Apa artinya? Pindahkanlah rasa cintamu kemana saja engkau mau.
Akan tetapi cinta yang hakiki ada pada kekasih yang pertama. Berapa banyak tempat yang pernah dijelajahi oleh seorang pemuda, tetapi tempat yang akan dia datangi terakhir di mana dia berangkat pada kesempatan yang pertama. Ini yang namanya cinta pertama tidak terlupakan. Nah, jadi antum kalau mau nikah lagi dengan istri yang kedua, bawakan syair ini. Iya bang, abang mau nikah lagi. Lu bang gak cinta lagi? Cinta. Lu kok abang mau nikah lagi? Betapa banyak pemuda yang berjalan kemana-mana. Betapa banyak pemuda yang berjalan kemana-mana. Akan tetapi cintanya akan kembali kepada tempat yang pertama, dek. Bang, iya dek. Kalau begitu, ya, bolehkah kaki abang saya patahin? Supaya gak apa? Allah. Benar ya? Ya umahan ini suami antum pada ketawa semua nih. Ini Pak Kandra kenapa? Ya ini jadikan syair-syair ini sebagai senjata. Saya pengen nikah lagi deh. Enggak cinta lagi, cinta. Kok bisa begitu? Qala Imam Ibnul Qayyim. Berkata Imam Ibnul Qayyim, dan qadarullah wa masyafa'al, istri antum ikut taklim pada kesempatan hari ini. Kagak ada kola-kola Imam Ibnul Qayyim. Kagak ada bang kola-kola Imam Ibnul Qayyim. Ya, silahkan pindahkan rasa cintamu kemana saja engkau berkehendak. Akan tetapi cinta yang hakiki ada pada yang pertama. Betapa banyak seorang pemuda bepergian di atas muka bumi, akan tetapi tempat terakhirnya adalah ketika awal dia bepergian. Kata sang istri ketika suaminya, antum jangan menghayalkan ini kasus aneh ya. Ketika sang istri mendapatkan pantun ini, maksudnya bang, kalau sudah sakit-sakitan balik lagi ke saya. Enggak juga begitu deh, gitu kan? Lu maksudnya apa? Lu sudah bepergian kemana-mana kemudian kembali lagi, udah capek pergi kemana-mana balik lagi. Tinggal dalam tanda kutip apa? Sakit ya. Ya, ikhwan, nikah yang sudah lagi. Ya. Allah musta'an. Pindahkanlah rasa cinta Anda ke tempat manapun yang Anda inginkan. Akan tetapi sesungguhnya cinta yang hakiki hanyalah untuk kekasih yang pertama. Betapa banyak tempat di muka bumi yang pernah disinggahi oleh seorang pemuda, akan tetapi tempat terakhir yang akan dia datangi adalah tempat di mana dia pergi di kesempatan awal. Ajibnya, orang Arab itu. Kalau kita kan pantun, pergi ke pasar, cakep. Bas, gak ada manfaatnya. Pergi ke pasar, beli semangka, cakep apa-apaan. Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fahris an yakun hammuka wahidan wa an yakun huwallahi wahda. Fahaza ghayah sa'adah abd wa sahib hazil hali fil jannah mu'ajalata qabla jannah akhirah wa fin na'im ajal. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka bersungguh-sungguhlah Anda
untuk menjadikan angan-anganmu satu, yakni untuk Allah semata. Jadi jadikanlah cinta pertamamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, karena itulah sumber segala macam kebahagiaan seorang hamba. Maka seseorang yang keadaannya seperti ini, kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan merasakan surga yang cepat di muka bumi sebelum dia merasakan surga di akhirat. Dan dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang cepat. Kama qala ba'du wajidin innahu layamudu biqalbi awqat aqul inna kana ahlul jannata fi misla hadza innahum la fi ais tayyib. Wa qala akhir innahu lamaidu biqalbi awqat yarqusu fiha torban. Sebagaimana ucapan sebagian orang yang mereka mengatakan, sesungguhnya pada hatiku terdapat masa-masa yang aku mengatakan di dalamnya, seandainya penduduk surga merasakan kelezatan yang seperti ini, maka sungguh ini adalah kehidupan yang baik. Sebagaimana juga sebagian orang mengatakan, sungguh berlalu masa-masa di mana hatiku bergetar karena merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Wa qala akhar, berkata sebagian orang, masakin ahlud dunya kharaju minha wa madzaqa atyabu ma fiha qila lahu wa ma atyabu ma fiha qala ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa unta bi qurbihi wa syauqa ila liqaihi. Berkata sebagian orang, penduduk dunia yang miskin keluar dari dunia dalam keadaan tidak memiliki kehidupan yang baik. Ketemu yang saya baca? Orang-orang yang miskin dari penduduk dunia keluar dari dunia dalam keadaan tidak memiliki kehidupan yang baik. Ditanyakan kepada dia, apa itu kehidupan yang baik? Dia mengatakan, kehidupan yang baik adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya, melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, dan rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan Imam Abdullah Ibnu Mubarak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim. Ya, walaysa fid dunya na'im yathbuhu na'im ahlul jannah ila hadza wa li hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Halaman berapa kita ini? Saya nggak ngelihat. Halaman berapa? Oh iya. Ya. Mana dia? Walaysa fid dunya na'im yathubu na'im ahlul jannah ila hadza. Tidak ada di dunia kenikmatan yang semisal kenikmatan ini di surga, kecuali sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubiba ilaiha madinakum, hubiba ilayya min dunyakum anisa wa tayyib wa tib wa ju'ilat qurratul aini fis shalah. Tidak ada di dunia kenikmatan yang seperti kenikmatan surga, kecuali sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dijadikan kecintaanku di dalam perkara dunia terhadap wanita minyak wangi, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, kita lanjutkan. Wa akhbara annahu biba ilaihi minad dunya syai'an an-nisa wa tib thumma qala wa ju'ilat qurratul aini fis shalah. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya dijadikan kecintaannya pada dunia dua hal. Yang pertama wanita, dan yang kedua minyak wangi.
Kemudian beliau mengatakan dijadikan penyejuk pandangan matanya adalah sholat. Cermati. Wa qurratul aini fawqa mahabbatahu. Fa innahu laisa kullu mahbub taqra'u bihi ain. Yang namanya penyejuk mata itu tingkatan yang lebih tinggi daripada kecintaan. Karena tidak setiap yang dicinta itu menyejukkan mata. Wa inna ma naqra'ul ain bi a'la mahbubat allazi yuhibbu lazatihi wa laysa zalika illa Allahul ladzi la ilaha illa huwa wa kullu ma siwahu fa inna ma yuhabbu tabaan limahbutihi limahabbatihi fayuhabbu ajilihi wa la yujabu ma'ahu wa la yuhabbu ma'ahu fa inna hubba ma'ahu syirkun wa hubbul ajilati tauhidi fal musyrik yatakhadhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbilillah. Ya, penyejuk pandangan mata itu tingkatan yang lebih tinggi dibanding yakni apa? Kecintaan. Karena tidak setiap yang dicintai itu menyejukkan pandangan mata. Ya, ini menunjukkan bahwasanya penyejuk pandangan mata itu tingkatan yang lebih tinggi dibanding hal-hal yang dicintai dan seterusnya. Dan seorang muslim tidak boleh mencintai sesuatu bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai sesuatu bersama-sama Allah Subhanahu wa taala, fa inna hubba ma'ahu syirkun. Maka kecintaannya dengan sesuatu bersama Allah akan menjadikan dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Ya, wal hubba ajlahi tauhid. Maka dia wajib menyendirikan cintanya kepada Allah dan itulah tauhid. Adapun kaum musyrik, mereka menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan dan mencintai sesuatu tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ya. Dan ini kita yakni apa? Kita mungkin lewati. Kita masuk kepada pembahasan yang mana? Nah, itu ada kemudian ya, pembicaraan tentang apa? Rasul mengatakan kepada Bilal di halaman ke-37, wahai Bilal, sejukkanlah pandangan mata kami dengan sholat. Ya, ketahuilah bahwasanya keindahan atau kesejukan, ketenangan diri Rasulullah SAW itu ada di dalam sholat. Dan Rasul juga mengkabarkan bahwasanya kesejukan mata beliau ada di dalam amal yang namanya sholat dan seterusnya. Ini antum bisa lihat mulai dari halaman ke-37 sampai dengan yang ke-38. Ya. Nah, ini ada hal yang saya rasa sangat penting untuk kita, yakni apa? Kita bahas. Ya. Mulai dari halaman ke-39 dan seterusnya. Ya. Inilah yang kemudian akan kita bahas. Ya. Wa mimma yanbaghi, ketemu yang saya baca halaman ke-39, 3 baris dari atas. Wa mimma yanbaghi ana yu'lam ana sholat allati taqra'u biha ain wa yastarihu biha qad ya allati tajma'u sittati masyahid. Dan ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya sholat, dan ini bukan hanya sholat, sholat itu suatu contoh atas amal kebaikan. Karena di awalnya Imam Ibnu Qayyim sebutkan contoh sholat, hadis Bilal dan yang lainnya ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan hendaklah diketahui bahwasanya sholat yang akan mendatangkan kesejukan bagi pandangan mata seseorang dan akan mendatangkan ketenangan di dalam hatinya, maka tidak akan mungkin terwujud
kecuali dengan 6 keadaan. Nah ini dia. Jadi Imam Ibnu Qayyim sebutkan, dan ketahuilah bahwasanya sholat tidak akan mungkin bisa menjadi penyejuk pandangan mata dan mendatangkan ketenangan di dalam hati seseorang kecuali di dalamnya terkumpul 6 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini sholat. Tetapi ini juga bisa kita terapkan kepada amal-amal lain selain sholat. Yakni apa? Yang ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana cara kita supaya kemudian kita ini tenang di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, ya, dan yang semisalnya. Bagaimana caranya atau bagaimana kiatnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, masyhadul awal, ikhlas. Masyhad awal, ikhlas. Halaman ke-39. Yang pertama, ikhlas. Ya. Wa huwa an yakun hamilu 'alaiha wa da'i ilaiha wa raghbata fillahi wa mahabbatahu lahu wa talbi mardatihi wa qurba minhu wa tawaddudu ilaihi wa imtisalu amrihi bihaitsu la yakun ba'isu lahu 'alaiha hazzan min hududi dunya al-batata bal ya'ti biha ibtigha'a wajhi rabbih a'la mahabbatan lahu khaufan min adzabihi wa raja'an li maghfiratihi wa thawabihi. Ikhlas. Bagaimana caranya mewujudkan keikhlasan? Imam Ibnu Qayyim sebutkan. Gimana caranya? Hamilu 'alaiha. Hendaklah faktor pendorong dan motivasi seorang hamba ketika mengerjakan ibadah tersebut adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbatahu lahu. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Mendekat kepadanya, mengharapkan kecintaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, mengerjakan perintah bukan semata-mata untuk perkara dunia. Bahkan dia mengerjakan amal tersebut bertujuan untuk mencari wajah Rabb Azza wa Jalla yang maha tinggi. Takut terhadap azabnya, mengharap ampunan dan ganjaran pahalanya. Jadi ini yang pertama. Bagaimana caranya menumbuhkan keikhlasan di dalam diri seorang hamba ketika dia mengerjakan ibadah? Di antara contohnya adalah sholat. Dia mengerjakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, keridhaan Allah. Dia mengerjakan ibadah itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengerjakan ibadah tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena urusan dunia ataupun yang lainnya. Dia mengerjakan ibadah tersebut mengharapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengerjakan ibadah tersebut karena khawatir apabila tidak dia kerjakan, dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kerjakan ibadah tersebut, dia mengharap ampunan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, masyad tsani, masyad fiqh wa nushi.
Keadaan yang kedua, jujur lagi tulus. Jujur lagi tulus. Jujur lagi tulus. Ya. Jujur lagi tulus. Wa huwa an yafrih qalbahu lillahi fiha. Mungkin saya langsung terjemahkan saja ya. Ya, itu apa namanya, antum bisa tulis tentang terjemahnya. Wa huwa an yafrih qalbahu lillahi fiha. Seorang hamba hendaknya dia benar-benar mengerjakan ibadah tersebut, memfokuskan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajamu qalbahu 'alaiha, menghadirkan hatinya atau menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iqaiha ala ahsanil wujuh wa akmaluha zahira wa batina. Dia mengerjakan ibadah tersebut di atas wujud sebaik-baiknya gambaran. Ya, jadi dia nggak serampangan. Kalau contohnya dia sholat, dia berpakaian dengan pakaian yang layak, lagi pantas, begitu ya. Kalau dia bersodakoh dengan sodakoh yang baik, bukan sisa-sisa. Ya, jadi dia mendatangkan wujud ibadah tersebut dengan wujud yang sebaik-baiknya. Itu makna iqaiha ala ahsan wujuh. Dan dia menyempurnakan ibadah tersebut secara zahir dan batin. Ya, dia mengerjakan ibadah tersebut secara zahir dan batin. Yakni bukan hanya zahirnya saja dia mengerjakan ibadah, tetapi batinnya tidak. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berbicara panjang. Contohnya, fa inna sholat laha zahira wa batina, dan seterusnya. Ini tidak kita baca ini ya. Karena Imam Ibnu Qayyim di dalam paragraf ini kembali lagi lari kepada contoh sholat. Dan sebenarnya 6 perkara yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini tidak hanya terbatas pada contoh sholat. Dia bisa pada ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama ikhlas, yang kedua jujur lagi tulus, yang ketiga masyak mutaba'ah wal iktida. Yang ketiga dia mengikuti contoh Rasulullah SAW, yakni dia mutaba'ah dan iktida. Dia mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Wa huwa an yahris kulul hirs ala iktida fi sholat bin Nabi SAW. Yakni apa? Seorang hamba hendaklah dia bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam mencontoh Rasulullah SAW di dalam amaliyah sholatnya. Lagi-lagi, karena Imam Ibnu Qayyim di awal mencontohkan sholat, maka ini lagi-lagi bicara tentang sholat. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, ini bisa juga kita analogikan kepada seluruh ibadah. Yakni dia mutaba'ah, dia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ibadah tersebut, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Maklum itu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim dari mana? Dari halaman ke-41. Wa an yahris kula hirs ala iktida fi sholat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang sholat setelahnya. Bagaimana sholat yang iktida kepada sunnah Rasul, ya? Baik. Yang kelima. Yang keempat. Masyad rabi, masyad ihsan. Hal yang keempat adalah ihsan. Ihsan yang dimaksud di sini adalah muraqabah. Yakni seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, keadaan ini tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan kesempurnaan keimanan kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi derajat muraqabah itu tidak akan mungkin terjadi kecuali seseorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan baik lagi benar. Saya ulangi. Ihsan itu kata Imam Ibnul Qayyim al-muraqabah. Yang namanya muraqabah, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Dan ini akan diperoleh atau tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali seseorang menyempurnakan keimanannya kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Ini derajat yang keempat. Derajat yang kelima. Derajat yang ke-5. Halaman ke-46. Betul ya? Masyad minnah. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Jadi yang ingin Imam Ibnul Qayyim saya sampaikan sekali lagi sebutkan adalah bagaimana cara mewujudkan ibadah yang berkualitas. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, jujur dan tulus. Yang ketiga, mutabah dan iqtidah. Yang keempat, ihsan. Yang kelima, masyad minnah. Dia mengingat-ingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat-ingat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia mengingat-ingat pemberian karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan berbagai macam bentuknya. Baik kesehatan, rezeki, kehidupan, anak, suami, istri. Dia ingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Makanya Rasul adalah sosok yang paling baik di dalam beribadah. Ini nggak kita ragukan ya. Rasul adalah sosok yang paling baik di dalam ibadah. Dan ketika kemudian dijumpai oleh Aisyah, Rasul mengerjakan sholat yang sangat panjang, lagi bagus, hingga betisnya bengkak, telapak kakinya pecah-pecah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kau mengerjakan sholat seperti ini, padahal dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Apa jawaban Rasul? Afala aku abdan syakur. Ya Aisyah, tidak Allah layak aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka untuk mewujudkan ibadah yang berkualitas, Imam Ibnul Qayyim sebutkan, ingat nikmat-nikmat atau pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat halaman ke-46. Seorang hamba hendaknya dia mempersaksikan akan nikmat-nikmat pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya dia mempersaksikan akan nikmat-nikmat atau pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri dia. Ya. Yang menjadikan dia berada di atas hidayah. Hidayah yang terbesar yang kita miliki adalah hidayah Islam. Dan kita sama-sama mengetahui Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak memerlukan keislaman kita. Iya kan? Allah tidak memerlukan keislaman kita.
Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awalakum ila akhirukum." Andai kata orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir di antara kalian yajtamiu fi wadil wahid, berkumpul di dalam satu lembah yang sama, dan keadaan mereka semuanya ini, seluruh manusia dari awal sampai akhir berkumpul di dalam satu tempat yang sama, ala akbahun nasi alaikum, ini dalam keadaan manusia yang terburuk di antara mereka. Manusia dari awal sampai akhir berkumpul di suatu tempat dan keadaan mereka semuanya sama, yakni keadaan manusia yang paling buruk di antara mereka. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Maka tidak akan merugikan atau mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Jadi keislaman kita tidaklah menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, kekufuran seseorang tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa keislaman, berupa keimanan, berupa kesehatan, berupa ini dan itu, yang kalau kemudian kita perinci satu persatu kita nggak bakalan sanggup atas nikmat yang sedemikian banyak ini. Kan begitu ya? Hah? Andai kata kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala, la tahsuha, kan saya nggak bakalan sanggup. Wa in ta'udu nikmatullahi tuhsuha, kalian nggak bakal sanggup. Kata Imam Ibnu Qayyim, ingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang Dia memberikan, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kepada hati kita dan anggota badan kita untuk bisa berkhidmat kepadanya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ini semua kepada diri kita, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, maka niscaya tidak mungkin semua itu bisa terjadi. Sebagaimana seorang penyair berkata, ya, sebagaimana seorang penyair berkata ada pada halaman yang ke-46, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasadaqna wala sholaina. Seorang penyair berkata, wallahi, demi Allah, laula Allahu mahtadaina, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami, wala tasadaqna, dan tidak memberikan andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami, wala tasadaqna wala sholaina, maka niscaya kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan sholat. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami, maka niscaya kami tidak akan bersedekah, juga tidak akan mengerjakan sholat. Di awal Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan hati kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wallah laulallahu mahtadaina wala tasadaqna wala sholaina, demi Allah, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami, maka niscaya kami ini tidak akan mengerjakan sholat dan juga tidak bersedekah. Ya jemaah, bagus antum buka HP antum atau mushaf antum halaman ke-47. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tadi itu saya baca secara cepat karena insyaallah taala itu sering kita dengar.
ikhlas, betul ya? Mutaba'ah, jujur. Ini minnah itu. Kalau Allah Ta'ala berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Bagus sekali kalau antum buka mushaf atau HP yang ada Al-Qur'annya, yang ada terjemahannya. Yamunu alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad dengan sebab keislaman mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini kepada Rasulnya, dan Rasul bacakan di hadapan para sahabat. Yang ayat ini artinya mereka, yaitu mereka di sini tidak lain dan tidak bukan para sahabat. Konteks ayat tersebut turunkan pada saat itu. Mereka merasa berjasa kepadamu di sana, yakni kepadamu wahai Muhammad, dengan sebab keislaman mereka. Bayangkan coba, para sahabat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa berjasa dengan sebab keislamannya. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, para sahabat dan kaum muslimin secara umum, jangan pernah kalian merasa berjasa kepadaku dengan sebab keimananmu. Ya. Dan lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu memang betul-betul orang yang jujur. Antum tadaburi ayat ini, ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan para sahabat agar jangan sampai pada diri mereka ada perasaan berjasa kepada Rasulullah dengan sebab keislaman mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan kalimat ini di hadapan para sahabat. Jangan sampai seseorang di antara kalian merasa berjasa dengan sebab keislaman kalian. Jangan sampai salah seorang di antara kalian merasa berjasa dengan sebab merasa berjasa kepadaku dengan sebab keislaman kalian. Maka sesungguhnya ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan kepada Rasulnya untuk mengucapkan hal tersebut ke hadapan para sahabat. Jika kalian memang betul-betul orang yang jujur, saya sering sekali mengatakan jemaah, agama Islam ini baik-baik saja insya Allah sampai hari kiamat. Ada atau tidak ada kita di dalamnya. Saya sering sekali mengatakan, agama Islam ini akan ada sampai hari kiamat, ada atau tidak ada kita di dalamnya. Sebagaimana manhaj salaf ini akan terus ada sampai hari kiamat, ada atau tidak ada kita di dalamnya. Agama Islam akan baik-baik aja. Manhaj salaf ini akan ada sampai hari kiamat. Jangan pernah kemudian merasa bahwasanya agama Islam itu akan ada kekurangan di dalamnya kalau kemudian kita tidak berislam. Jangan sampai kemudian ada pada diri kita merasa bahwasanya dakwah salafus saleh ini akan kurang kalau kita tidak bergabung di dalamnya. Dakwah salaf ini tidak termadaratkan sedikit pun ada atau tidak ada saya dan antum di dalamnya.
Justru yang termadaratkan adalah ketika kita tidak ada di dalamnya. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, agar jangan sampai diri kita merasa berjasa sedikit pun terhadap agama Islam, dakwah salafus soleh, dakwah salaf. Enggak, ikhwan. Apa yang antum korbankan untuk dakwah ini? Sedikit. Lalu apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada antum dengan sebab antum bergabung di dalam dakwah ini? Surga. Janjinya kan begitu ya, dan kita harapkan seperti itu. Pengorbanan kita ini nggak banyak, sedikit. Ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Sebagian di antara kita merasa besar kepala, kalau nggak ada saya, nggak tersebar dakwah salaf ini. Tidak tersebar di sini bukan berarti tidak tersebar di mana-mana. Kalau tidak ada saya, tidak jalan taklim ini. Memang tidak jalan taklim ini di sini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak padamkan taklim di seluruh muka bumi. Kita yang rugi. Agama Islam akan baik-baik saja. Dakwah salafus soleh mengajak manusia kepada jalannya hak akan tetap ada sampai hari kiamat. Kita tidak bicara tentang jumlah orang yang mendakwahkannya sedikit atau banyak. Kita nggak bicara itu. Tapi yang rugi kalau kita tidak berada di barisan kaum muslimin. Yang merugi adalah kalau kita tidak bernisbat kepada manhaj salaf. Yang rugi kita. Kalau saya tidak berdakwah kepada manhaj salaf, misalnya, akan ada orang-orang lain yang berdakwah kok. Iya kan? Kalau antum tidak taklim, akan ada orang-orang lain yang taklim. Enggak di sini, entah di mana lah. Kan kita tidak mesti wajibkan harus ada di sini. Entah di mana ada. Tapi kalau saya tidak berdakwah kepada manhaj salaf, yang rugi saya. Sebagaimana kalau antum tidak ikut taklim misalnya, menisbatkan diri kepada pemahaman salafus saleh, yang rugi antum. Dakwah ini akan terus ada. Allah jaga sampai hari kiamat. Jangan pernah merasa berjasa sedikit pun. Kalau para sahabat, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa berjasa sedikit pun dengan sebab keislaman kalian di hadapan Muhammad. Apalagi kita yang bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana perjuangan kita dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Gak ada apa-apanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jangan sampai kalian ini merasa berjasa dengan sebab keislaman kalian terhadap diriku. Bahkan kemudian kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berikan keimanan kepada kalian. Yang kata para ulama, Allah tunjukkan hidayah kepada keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan hidayah sehingga mereka mengikuti Rasul. Allah tunjukkan mereka hidayah sehingga mereka membela Rasul. Allah tunjukkan mereka hidayah sehingga menjadi sahabat. Allah tunjukkan mereka hidayah sehingga hijrah ke Madinah. Allah tunjukkan hidayah mereka, banyak hidayah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Coba ingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka Anda bisa lihat halaman ke zuhur jam berapa? Mungkin kita selesaikan yakni apa? Poin yang ke-5 ini dulu ya. Kemudian ada ayat-ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, semisal Al-Baqarah 128, Ibrahim ayat ke-40. Lihat ini. Dalam An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Lihat di halaman ke-47. Ketemu yang saya baca? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan semua kenikmatan yang ada pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka jangan sampai nikmat-nikmat ini kita lalaikan dengan tidak mewujudkan ubudiyah, atau kemudian malah memperturutkan hawa nafsu syahwat, atau kemudian malah mengiyakan syubhat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemarin telah saya ingatkan, jangan sampai kita mewakafkan diri kita untuk mendengarkan syahwat. Mendengarkan syubhat.
Ini nikmat Allah. Ada sebagian penuntut ilmu yang menyodorkan dirinya untuk mendengarkan syubhat. Coba, ini tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan nikmat yang ada pada dirimu itu sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humul rasyidun. Dan Allah lah yang menjadikan di dalam diri kalian rasa cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan penyimpangan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah yang jadikan itu semua. Allah yang jadikan kita sebagai seorang mukmin. Jadikan diri kita cinta kepada ketaatan. Jadikan diri kita kemudian cinta kepada kebaikan. Maka jangan kemudian pernah merasa sedikit pun berjasa. Ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, apabila kemudian seorang hamba sampai kepada derajat yang modelnya seperti ini, maka dia niscaya akan mengetahui betapa kurangnya keadaan dirinya di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian banyak. Iya kan? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedemikian banyak. Maka seorang muslim ketika sampai kepada derajat yang seperti ini, maka dia akan menyadari betapa kurangnya keadaan dirinya di hadapan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Lihat halaman ke-49. Halaman ke-49. Kan kita lagi bicara tentang kita sadari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sedemikian banyak. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu akan terbuka kebaikan ibadah atas diri kita. Kan begitu ya? Lihat kata Imam Ibnu Qayyim. Wa mal mar'i khair fi hayatihi idza kana qalbuhu an hadza masdud dan wa tariqu usul ilaihi anhu masdudan bal huwa kama qala ta'ala. Tidak ada kebaikan pada diri seorang hamba pada kehidupannya di dunia apalagi di akhirat idza kana qalbuhu an hadza masdudan. Tidak ada kebaikan pada diri seorang hamba di dalam kehidupannya di dunia apalagi di akhirat idza kana qalbuhu, apabila hatinya an hadza, dari perkara ini, masdud, tertutup atau terkunci. Wa tariq usul ilaihi anhu masdudan, dan jalan yang menghantarkan dia kepada perkara tersebut terhalang. Jadi tidak ada kebaikan atas diri seorang hamba yang dia tidak menyadari kekurangan dirinya di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian banyak. Bahkan dia besar kepala di hadapan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan atas orang yang seperti ini. Bahkan apabila hatinya terkunci dari hakikat tersebut dan jalan yang menghantarkan dirinya kepada hakikat tersebut tertutup, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Darhum yaqulu wa yatamata'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka.
Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Dan kelak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Maka nggak ada kebaikan atas orang yang hatinya tertutup dari mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada kebaikan atas seseorang yang kemudian dia memandang bahwasanya keadaannya itu baik-baik saja di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian banyak. Dia tidak melihat bahwasanya dirinya itu penuh dengan kekurangan di hadapan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang model kayak gini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, adalah orang-orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan hakikat sesungguhnya dari kehidupannya dunia itu harus seperti apa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah kehilangan hakikat sesungguhnya dari kehidupan dunianya itu harus seperti apa. Bayangkan jemaah, kalau kemudian ada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan zarhum, biarkan mereka. Ini menunjukkan ketidakpedulian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang seperti ini. Hamba-hamba seperti ini adalah hamba-hamba yang terhina. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki lagi kebaikan dari orang-orang yang modelnya kayak gini. Na'udzubillah kalau kemudian kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, masuk ke dalam golongan orang-orang yang modelnya kayak gini. Orang-orang yang sudah tidak Allah Subhanahu wa ta'ala pedulikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki apapun atas kebaikan dan amal soleh yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ini pengabaian yang luar biasa. Rabb kita azza wa jalla kan senantiasa mengharapkan kebaikan atas hambanya. Rabb kita azza wa jalla kan senantiasa mengharapkan taubat dari hamba-hambanya. Rabb kita azza wa jalla kan senantiasa mengharapkan amal soleh dari hamba-hambanya dalam keadaan dia tidak membutuhkan kita. Kan begitu. Allah nggak butuh kita, nggak memerlukan taubat kita, tidak memerlukan amal kebaikan kita, tapi dia mengharapkan itu. Dia mengharapkan hambanya bertaubat. Dia mengharapkan hambanya meninggalkan syahwat. Dia mengharapkan hambanya menjauh dari syubhat. Sabar, yakin, istiqomah, memperbaiki ibadah. Kan begitu. Tapi antum bayangkan suatu titik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya. Kalau pakai bahasa kita sehari-hari apa? Terserah mau apa saja. Sudah tidak Allah Subhanahu wa ta'ala pedulikan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan orang-orang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak peduli lagi dengan orang-orang yang modelnya kayak gini. Biarkan mereka makan dan minum, merasakan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Sampai suatu saat kelak mereka pasti akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelahnya mereka akan mengetahui betapa meruginya mereka, betapa mereka harus kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, betapa mereka nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan keadaan kita yang sangat-sangat kurang di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kita ini nggak baik kok di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurang di dalam mensyukuri kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Andai kata kita bersyukur juga mungkin tidak tulus. Andai kata kita bersyukur juga mungkin tidak setiap saat. Belum lagi muncul perasaan ujub, perasaan berjasa. Antum bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khairus sahabah, diingatkan oleh Allah, jangan pernah kalian merasa berjasa dengan sebab keislaman kalian di hadapan Rasul.
Padahal antum bisa tahu bagaimana perjuangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat membela Rasul. Tapi Allah ingatkan, jangan pernah merasa berjasa sedikit pun dengan sebab keislaman kalian, keimanan kalian. Lalu kita siapa? Tiba-tiba kita merasa berjasa. Kita merasa bahwasanya andai kata tidak ada kita, maka akan runtuh agama Islam ini. Andai kata tidak kita gerakkan dakwah salaf ini, maka akan kosong orang yang mengikuti manhaj salaf. Kita yang sangat memerlukan ini semua, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bayangkan coba, dalam keadaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan zarhum, biarkan. Ya, kata para ulama, ini adalah pengabaian total dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak peduli lagi orang-orang yang modelnya kayak gini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita hamba yang penuh dengan kekurangan. Terkadang kita menunda-nunda taubat. Terkadang kita masih menyediakan diri kita untuk mendengar syubhat. Terkadang kita perjalanan thariqah menuju yang matlub itu masih sering dipotong dengan mengikuti syahwat. Betul, kita penuh dengan berbagai macam kekurangan. Tapi bersamaan dengan itu kita berharap bahwasanya di atas kekurangan kita tersebut, kita bukan hamba yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah tidak peduli lagi. Tapi justru kita adalah hamba yang penuh kekurangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka dan mengharapkan kebaikan atas diri kita. Allahumma amin. Saya tutup, insyaallah ta'ala kita pada zuhur istirahat, kita akan lanjutkan kepada masyhad yang ke-6 dan seterusnya, ya. Dan insyaallah ta'ala kitab ini bisa kita selesaikan pada waktunya. Kita tutup dengan mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.